Baiklah, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Christian Rono dengan NIM 21021060087. Dan pada saat ini saya akan mendemokan bagaimana cara menginstal aplikasi Oracle XE 11G dan aplikasi software SQL Developer. Ini video demo ini diperuntukkan untuk tugas dari mata kuliah teknologi basis data. Kita langsung saja masuk ke penjelasan yang pertama, tutorial yang pertama yaitu menginstal aplikasi Oracle XE. Di sini saya asumsikan teman-teman sudah mendownload file mentah atau file setup dari kedua aplikasi yang akan kita install yaitu Oracle XE dan SQL Developer. Di sini sudah ada file yang sudah saya download dan setelah teman-teman download itu teman-teman perlu mengekstrak file Oracle XE-nya dengan cara klik kanan dan ekstrak all. Di sini kebetulan saya sudah ekstrak, jadi kita tinggal masuk ke foldernya di satu dan kita jalankan aplikasi atau executable file setup. Oke, untuk proses penginstalannya sedang berjalan di sini. Baiklah, setelah itu kita klik next seperti tadi. Lalu jika sudah masuk ke bagian ini, license agreement, kita kita klik yang I accept the terms in the license agreement. Setelah itu next. Lalu untuk choose destination location, langsung saja pertama-tama kita checklist yang Oracle Database 11G Express Edition, pastikan ini terchecklist. Dan untuk destination folder mengikuti destination folder yang sudah ada. Lalu kita klik next. Lalu jika muncul seperti ini, kita klik yes saja. Untuk passwordnya di sini terserah teman-teman mau mengisi password apa. Untuk saya di sini saya akan mengisi passwordnya ROT atau root. Setelah itu next, lalu kita klik install. Untuk proses instalasinya ini memakan waktu 5-10 menit mungkin, jadi teman-teman silakan menunggu sampai proses proses ini selesai. Baiklah, proses penginstalan di sini sudah boleh berjalan dan selesai. Di sini langsung saja kita klik finish dan bisa kita lihat di sini untuk Oracle XE-nya sudah ada di bagian desktop teman-teman. Lalu di sini kita lanjut ke program yang kedua yang akan kita install yaitu eh, SQL Developer. Di sini untuk file zip-nya teman-teman perlu ekstrak terlebih dahulu dan di sini saya sudah mengekstraknya. Bisa teman-teman lihat untuk foldernya ini kita buka untuk SQL Developer foldernya ini lalu masuk ke di sini dan SQL Developer. Untuk SQL Developer ini tidak perlu lagi teman-teman install menjalankan proses install. Di sini sudah langsung ada dan bisa teman-teman langsung jalankan untuk SQL Developer. Kita langsung jalankan di sini SQL Developer-nya dan uh, proses loading di sini kita tunggu sampai loading ini selesai dan setelah itu kita akan langsung melihat tampilan dari Oracle SQL Developer. Oke teman-teman, dan seperti inilah tampilan dari software Oracle SQL Developer.
Dan sampai di sini kita telah berhasil menginstal dua aplikasi, yaitu Oracle XE dan Oracle SQL Developer. Baiklah, sekarang kita akan melakukan percobaan. Kita akan mengerjakan percobaan satu seperti pada eh, seperti yang ada di tampilan layar ini. Percobaan satu, kita akan membuatnya masing-masing langkah, masing-masing tahapannya akan kita lakukan sekarang ini. Pertama-tama, eh, kita diminta untuk mengganti nama service ID yang secara default bernama XE dengan nama PrakTBD. Untuk langkah pertama, shutdown database dan mengetik perintah berikut pada command prompt. Jadi pertama-tama teman-teman buka dulu command prompt seperti ini. Untuk cara bukanya, pergi ke search, ketik command prompt, klik kanan dan run as administrator. Di sini karena saya sudah membuka command prompt-nya, jadi tidak perlu saya lakukan lagi. Lanjut sekarang, kita akan menjalankan eh, perintah ini. Perintah yang pertama ini SQL, SQL plus S, SCS, DBA. Pada soal ini sebenarnya ada kesalahan, yaitu untuk sintaks ini sebenarnya salah. SQL P-nya hanya satu, namun di soal ini ada dua. Jadi tuliskan saja di comment prompt SQL plus tanpa double P. Lalu kita enter. Sini berhasil masuk. Lalu kita jalankan perintah yang kedua di soal itu shutdown. Oke, dan berhasil Oracle Instance shutdown. Lalu kita keluar dengan cara ketik exit. Dan kita jalankan untuk soal yang kedua. Di soal yang kedua ini, langkah yang kedua maksudnya. Di langkah yang kedua ini, kita diminta untuk stop Oracle Service menggunakan control panel. Stop Oracle Service XE dan listenernya dengan menggunakan perintah berikut atau dengan menggunakan perintah berikut pada command prompt. Kita jalankan saja perintah ini pada command prompt, yaitu lsnrctl stop. Sudah berhasil, lalu kita masuk ke langkah yang ketiga. Di sini tadi minta untuk rename atau copy file file xe.ora yang ada di penyimpanan di lokasi Oracle xe /app /oracle /11.2.0 /server /dbs. Untuk file xe.ora-nya kita copy dan rename di tempat tersebut, di lokasi ini. Di lokasi ini. Kita masuk dulu di sini C Oracle XE app Oracle product distribution server. Lalu di bagian DBS. Nah, di sini ada sp file XE ini kita copy dan paste. Kita duplikat filenya lalu kita rename menjadi sp file. Kita rename jadi ini, seperti ini. SP file prak.tdd. Ya, sudah selesai. Lalu kita lanjut ke langkah yang keempat. Di sini kita diminta untuk membuat file, yaitu init prak.tbd.orah dengan mengcopy file yang initxe.ora yang ada di direktori C Oracle XE /app /oracle /product /10.2.0 /server /database. Lalu kemudian kita memodifikasi baris di dalam file tersebut untuk merujuk pada SP file yang baru. Langsung saja kita lakukan untuk langkah yang keempat ini. Pertama kita masuk ke File Explorer, File Manager, File Explorer, lalu kita kembali dan kita masuk ke folder database. Lalu di sini sama dengan yang sebelumnya kita copy dan paste untuk file init.exe-nya.
Lalu kita rename jadi init prac tbd seperti ini. Jika sudah selesai, di sini kita diminta untuk memodifikasi baris di dalam file tersebut untuk merujuk pada SP file yang baru. Caranya kita buka file init prac.tbd.ora ini, kita buka menggunakan notepad. Lalu di sini kan ada lokasi. Ini ada lokasi, kita ganti yang bagian akhirnya ini. Ini yang SP file .ora ini. Kita untuk .exe-nya kita ganti jadi prac.tbd. Jadi dia akan merujuk ke file SP file prac.tbd yang ada di folder DBS ini. Oke, kita kembali lalu save file yang tadi, save file ini prac.tbd ora. Setelah kita mengubah ini, kita save dengan cara Ctrl S, lalu kita keluar. Setelah itu langkah keempat sudah selesai semua. Kita masuk ke langkah kelima, yaitu kita akan membuat service baru untuk menjalankan database dan hapus service yang lama dengan perintah oradim garis new garis sid prac.tbd garis start mode auto garis pfile dan lokasi di mana file init prac.tbd itu berada. Lalu untuk perintah yang kedua itu kita akan menghapus SID yang bernama exe. Di sini kita langsung saja buat untuk perintah yang pertama. Ini oradim min SID dengan nama prac.tbd. Ini menandakan nama SID-nya, nama service ID. Lalu start mode auto file. Kita arahkan ke lokasi di mana file init prac.tbd berada. Kita buka saja ini. Ini kan folder directory di mana init prac.tbd berada. Kita copy untuk direktorinya. Kita copy lokasinya dengan cara ke bagian sini, kita klik bagian ini, klik 2 kali, lalu kita kopikan lokasinya. Kita copy lokasinya, kita copy ke command prompt yang setelah garis di file ini. Lalu kita tambahkan slash, lalu kita tuliskan nama filenya, yaitu init prac.tbd.ora. Jadi perintah ini akan dijalankan untuk membuat service ID yang baru dengan nama prac.tbd. Kita langsung enter saja dan instance created, yang berarti instance-nya sudah dibuat atau service ID-nya sudah dibuat. Setelah itu kita akan menjalankan ini oradim garis delete garis sid exe. Namun tidak akan saya jalankan karena sebelumnya saya sudah pernah menghapus untuk service ID exe-nya ini. Namun kita coba saja jalankan, meskipun harusnya tidak akan berhasil karena sudah pernah saya hapus sebelumnya. Dan benar saja ini tidak berhasil karena sebelumnya saya sudah menghapus untuk SID bernama exe ini. Kita langsung saja lanjut ke langkah yang keenam, yaitu start kembali listener dengan perintah lsnrctl start. lsnrctl start. Kita tunggu sampai selesai, sampai proses startnya selesai. Dan sudah selesai di sini, lalu kita set environment variable di Windows dengan perintah sekian, set oracle _sid sama dengan prac.tbd. Kita lakukan ini di command prompt, set oracle sid sama dengan prac.tbd. Oke, sudah.
Dan kita lanjut ke langkah yang ke-8, yaitu eh, di sini tertulis database nantinya akan terregister dengan listener. Namun untuk memastikan proses ini berjalan, kita akan menjalankan perintah berikut, yaitu pertama ini SQL plus slash sys dba. Kita lakukan, kita ketikkan di command prompt sys dba dan berhasil. Lalu kita ketikkan ini, kita masukkan alter system register. Maaf, kita tulis manual saja. Alter system register. Sistem alter artinya berhasil untuk menjalankan perintah ini. Lalu kita lanjut ke langkah yang ke-9, yaitu untuk memeriksa status nama instance yang sedang running. Kita ketikkan perintah yang ini di dalam SQL. Kita langsung saja kita ketikkan di command prompt, yaitu select instance underscore name from p dollar instance. Kita enter dan berhasil. Di sini outputnya instance name-nya itu praktbd. Dan kita sudah berhasil menjalankan untuk percobaan satu ini, dan bisa teman-teman lihat kita sudah berhasil membuat service ID yang baru dengan nama praktbd. Buktinya di sini sudah berjalan untuk service ID-nya. Sekian presentasi dari saya, bagaimana caranya untuk menginstal aplikasi Oracle XE dan SQL Developer, lalu bagaimana cara menjalankan langkah-langkah ini yang ada di percobaan satu. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih.